Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini kami akan membahas kisah tragis yang baru beberapa hari kemarin terjadi di India, yang mana ada seorang lelaki melakukan pengeksekusian terhadap ayah kandungnya sendiri. Bahkan dia juga memisah-misahkan jasad korban menjadi beberapa bagian. Setelah bagian-bagian itu disembunyikan dalam sebuah drum plastik, sang lelaki kemudian mendatangi kantor polisi untuk membuat laporan kalau ayahnya telah pergi dari rumah dan tak pernah pulang. Dia berharap di saat itu dengan laporan tersebut maka pihak berwajib tidak akan mencurigai dirinya serta mereka akan menganggap kalau korban telah menghilang tanpa jejak. Tetapi tetap saja tidak ada kasus pengeksekusian yang benar-benar sempurna. Beberapa saksi berhasil mengungkapkan kasus ini setelah menemukan kejanggalan-kejanggalan. बार-बार अपने स्टेटमेंट्स बदल रहा था। जब पुलिस ने सख्ती से सवाल किए तो उसने खुद ही हत्या की बात कबूल कर ली थी। Apa yang sebenarnya telah terjadi dan mengapa lelaki tersebut tega mengeksekusi ayahnya sendiri? Jadi beginilah kisah di baliknya. Kawasan Asiana, Lucknow, India, tinggallah sebuah keluarga kecil dengan kepala keluarga yang bernama Manvendra Singh yang berusia 49 tahun. Manvendra adalah seorang pengusaha minuman keras yang cukup sukses. Dia juga memiliki klinik patologi yang bernama Fartman yang berada di wilayah Saleh Nagar dan Budeswar. Kehidupan Manvendra bisa dibilang berkecukupan bahkan mewah, tapi di balik itu semua, Manvendra merasakan duka yang begitu mendalam sejak tahun 2017. Di tahun itu istrinya wafat dan meninggalkan dia bersama dua orang anak mereka. Kedua anaknya itu adalah seorang putra bernama Akshat Pratap Singh berusia 21 tahun dan seorang putri bernama Kriti Singh yang masih berusia 16 tahun. Sejak istrinya telah meninggal dunia, peran Manvendra otomatis berubah. Dia bukan sekedar menjadi ayah, tetapi dia juga harus belajar menjadi sosok ibu untuk putra-putrinya. Tidak hanya mencari nafkah, tetapi Mahendra juga harus mengurus rumah sampai memikirkan masa depan kedua anaknya. Sebagai seorang ayah tunggal, Manvendra punya satu prinsip yang selalu dia pegang, yaitu kedua anaknya harus mempunyai masa depan yang jelas dan terjamin. Dia selalu ingin memberikan yang terbaik, terutama soal pendidikan. Akshat putranya saat itu sedang menempuh S1 jurusan administrasi bisnis di sebuah kampus yang bernama T.S. Misra College. Selama menjalani pendidikan, Akshat juga mempunyai sebuah mimpi untuk membangun bisnis restoran suatu hari nanti. Dia ingin berdiri dengan mimpinya sendiri, bukan sekedar mengikuti jalur yang sudah disiapkan oleh ayahnya. Sayangnya mimpi itu justru jadi sumber konflik. Manvendra punya keinginan berbeda. Dengan latar belakangnya yang mengelola sebuah klinik, dia sangat ingin Akshat putranya menjadi seorang dokter. Menurut dia profesi tersebut lebih terjamin. Sementara bagi Akshat sendiri, dunia medis tersebut bukan sesuatu yang menarik. Dia sama sekali tidak mempunyai minat ke arah sana. Dari situlah perdebatan demi perdebatan mulai sering terjadi. Hampir setiap hari mereka berbeda pendapat dan lama-kelamaan hubungan ayah dan anak itu makin menjadi renggang. Tekanan tersebut sempat membuat Akshat merasa jenuh dan terpojok. Ada satu waktu di mana dia memilih pergi dari rumahnya, seolah dia ingin menjauh dari semua tuntutan ayahnya. Manvendra akhirnya membujuk putranya untuk kembali. Setelah berbagai upaya, Akshat pun pulang. Tapi kepulangan itu tidak semerta-merta menyelesaikan masalah. Ketegangan di antara keduanya masih mengisi rumah. Namun di balik itu semua yang tidak diketahui oleh ayahnya, ternyata Akshat ini sudah kecanduan obat-obatan terlarang. Kebiasaan itu membuat dia sering kehabisan uang. Bahkan Akshat pernah mengambil uang tunai dan perhiasan milik ayahnya. Lalu demi menutupi perbuatannya itu, dia menjebak seorang pembantu rumah tangga yang bekerja di rumahnya agar dia terlihat seperti seorang pelaku. Namun Manvendra bukan orang yang mudah dibohongi. Dia sudah cukup mengenal sifat putranya itu. Alhasil kebenaran pencurian itu pun diketahui oleh sang ayah. Meski Manvendra kecewa, dia tetap memilih memaafkan putranya itu. Manvendra masih berharap Akshat bisa berubah dan kembali ke jalur yang benar.
Oleh sebab itulah, dari semua sikap yang ditunjukkan oleh Aksad, Manvendra menjadi semakin ragu dengan rencananya akan memberikan Aksad untuk membuka bisnis restoran. Di matanya, Aksad belum menunjukkan kedisiplinan dan tanggung jawab yang cukup. Dia khawatir kalau bisnis tersebut hanya akan jadi pelarian saja, bukan impian yang benar-benar dia perjuangkan. Itulah sebabnya dia terus mendorong Aksad ke dunia kedokteran, karena menurutnya itu adalah jalan yang lebih aman. Tetapi bagi Aksad, dorongan itu terasa seperti tekanan. Dia merasa hidupnya diatur dan pilihannya selalu dibatasi. Singkat cerita, semakin hari hubungan mereka menjadi semakin buruk. Terlebih lagi setelah Aksad tahu kalau ayahnya sedang mempertimbangkan untuk menikah lagi. Menurut Aksad, kabar itu adalah sebuah pengkhianatan. Dia merasa posisi ibunya seolah akan digantikan, dan rumah yang selama ini dia tempati sudah terasa asing baginya. Sejak saat itu, rumah tersebut hampir tak pernah benar-benar tenang, karena pertengkaran kecil bisa berubah menjadi perdebatan panjang. Lalu akhirnya, ketegangan tersebut mencapai sebuah puncak, di mana di malam tanggal 19 Februari 2026, mendekati pukul 12 malam, Manvendra baru saja tiba di rumah dari sebuah jamuan. Dia memarkirkan mobilnya di garasi, lalu masuk ke dalam rumah dengan langkah lelah. Saat masuk, dia mendapati Aksad sudah terkapar di sofa ruang tamu. Saat itu penampilan Aksad benar-benar berantakan. Melihat kondisi putranya seperti itu, rasa kesal di dalam hati Manvendra langsung muncul. Tanpa banyak basa-basi, dia kembali menegur Aksad. Dia menyuruhnya fokus belajar dan mulai membenahi masa depan yang menurut dia semakin tidak jelas. Di samping itu, Aksad yang sudah lama menyimpan amarah langsung membalas. Dia mengatakan kalau dia tidak akan menuruti satupun perintah dari Manvendra, apalagi soal rencana menghadirkan ibu baru di rumah mereka. Ucapan itu seperti menyulut emosi Manvendra. Dia membalas dengan nada tinggi sambil mengatakan kalau dia juga lelah menghadapi anak seperti Aksad yang tidak mau berubah dan terus membuat masalah demi masalah. Mendengar perkataan itu, Aksad seketika merasa seperti dihina, seolah dirinya dianggap sebagai beban. Dia menatap tajam ke arah ayahnya. Tatapan itu penuh dengan kebencian yang selama ini telah dia pendam. Perdebatan seketika berhenti setelah Manvendra masuk ke dalam kamar. Namun amarah Aksad tak kunjung reda. Hingga akhirnya ketika hari sudah berganti menjadi tanggal 20 Februari 2026, sekitar pukul 4:30 subuh, dalam suasana yang masih tegang dan sunyi, Aksad mengambil senapan milik keluarganya. Dengan langkah pelan namun pasti, dia berjalan menuju ke kamar Manvendra yang berada di lantai 3. Dia membuka pintu kamar secara perlahan dan masuk sambil mengendam. Di dalam kamar terlihat Manvendra yang baru saja tidur dengan lelam. Aksad kemudian mendekat ke arah tempat tidur sambil menodongkan senjata tersebut. Namun di tengah langkahnya, secara tiba-tiba Manvendra terbangun. Saat melihat senapan mengarah kepada dirinya, dia refleks bangkit untuk duduk dan mencoba menepis senjata itu. Namun semuanya terjadi terlalu cepat. Aksad lebih dulu menarik pelatuk senjata. Dentuman keras memecah kesunyian rumah. Seketika tubuh Manvendra terhentak lalu jatuh tersungkur. Lalu di sisi lain rumah, Kriti yang sedang tidur di dalam kamarnya mendengar suara tembakan tersebut. Dia langsung bangun dari tidurnya dengan jantung yang berdebar kencang. Tanpa pikir panjang, dia kemudian berlari ke sumber suara. Saat sampai di ambang pintu kamar Manvendra, dia langsung terpaku. Di hadapannya terdapat Manvendra sudah tergeletak bersimbah cairan merah. Sementara Aksad kakaknya berdiri di samping masih sambil memegang sebuah senapan. Tubuh Kriti seketika gemetar hebat. Dia mendadak seperti kehilangan suara. Aksad lalu menoleh ke arahnya dan melontarkan sebuah ancaman. Aksad mengatakan kalau Kriti berani memberitahu siapapun tentang apa yang sedang terjadi, maka dia juga akan mengalami hal yang sama seperti ayahnya. Mendengar perkataan itu, rasa takut menguasai Kriti. Dia tidak punya pilihan lain selain diam. Setelah itu, Aksad menuntunnya kembali ke dalam kamar dan memintanya tetap berada di sana untuk sementara waktu. Lalu tak lama Aksad kembali ke jasad ayahnya. Dia menyeret jasad Manvendra turun ke lantai dasar dan membawanya ke salah satu ruangan rumah. Sebelum melanjutkan aksinya, dia dengan santainya menyantap beberapa makanan tepat di samping jasad Manvendra. Setelah itu, Aksad pun berpikir rencana untuk membuang jasad tersebut ke sungai yang bernama Sungai Gomti menggunakan mobil ayahnya.
Namun tiba-tiba saja rencana tersebut gagal dilakukan. Ketika dia mencoba mengangkat tubuh Manvendra, dia menyadari kalau beratnya tidak mudah untuk dipindahkan sendirian. Dia juga tidak mungkin meminta bantuan kepada orang lain, dan Aksat pun mulai terpikir cara lainnya. Akhirnya dia pun memutuskan pergi ke sebuah pasar untuk membeli drum plastik berwarna biru dan juga sebuah gergaji. Berlanjut ketika hari mulai terang di tanggal 20 Februari 2026 itu, setelah membeli barang yang dia perlukan, Aksat mulai melakukan rencana keji selanjutnya. Dengan menggunakan gergaji yang telah dia beli, dia dengan teganya memisah-misahkan Manvendra menjadi beberapa bagian selama berjam-jam lamanya. Setelah aksi mengerikan itu selesai, dia lalu memasukkan tangan dan kaki Manvendra ke dalam sebuah tas. Sementara bagian kepala dan torso dimasukkan ke dalam sebuah drum biru yang baru saja dia beli. Malam harinya, Aksat membawa tas yang berisi tangan dan kaki tersebut ke sebuah desa di wilayah Sadaruna. Dia lalu membuangnya di sana. Sementara sisa bagian lainnya belum sempat dibuang karena Aksat memutuskan menunggu waktu yang tepat agar lebih aman. Lalu keesokan harinya, di tanggal 21 Februari 2026, Aksat menjalankan rencana selanjutnya. Dia datang ke kantor polisi Asiana. Dengan ekspresi wajah yang sangat khawatir, dia melaporkan kalau ayahnya telah hilang. Dia mengatakan Manvendra sudah meninggalkan rumah sejak tanggal 19 Februari untuk pergi ke wilayah Delhi. Dan seharusnya dia sudah kembali pada siang tanggal 21 Februari. Tapi sampai hari itu, ayahnya juga belum pulang. Bahkan 3 nomor ponsel milik Manvendra juga tidak aktif sejak kemarin. Aksat menambahkan kalau dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Laporan Aksat diterima oleh polisi, tetapi anehnya tidak ada tindakan cepat untuk melakukan suatu pencarian. Lalu berlanjut di tanggal 22 Februari 2026, para tetangga mulai merasa heran. Sudah beberapa hari Manvendra tidak terlihat sama sekali. Mereka lalu bertanya langsung kepada Aksat soal keberadaan ayahnya. Jawabannya masih sama, kalau ayahnya pergi ke wilayah Delhi dan belum pulang sampai sekarang. Dia juga mengatakan kalau dia sudah membuat sebuah laporan kepada pihak kepolisian, tetapi belum ada perkembangan. Karena merasa ada sesuatu yang janggal, para tetangga akhirnya sepakat melakukan pengecekan sendiri melalui rekaman CCTV yang terpasang di sekitaran rumah. Di salah satu rekaman terlihat dengan jelas pada tanggal 19 Februari, Manvendra baru saja pulang ke rumahnya. Fakta itu langsung menimbulkan tanda tanya besar. Keterangan Aksat tidak sesuai dengan rekaman. Dia berkata ayahnya pergi dan tidak pulang, padahal CCTV menunjukkan Manvendra masuk ke dalam rumah di tanggal tersebut. Rasa curiga semakin kuat ketika mereka melihat rekaman di pagi hari tanggal 20 Februari. Terlihat Aksat keluar rumah menggunakan mobil, lalu kembali beberapa waktu kemudian. Malam harinya dia keluar lagi dengan gerak-geriknya yang tampak tak biasa. Para tetangga mulai yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Karena laporan awal kepada polisi tidak mendapatkan respon cepat, beberapa warga akhirnya mengajukan pengaduan kepada wakil kepala distrik. Setelah pengaduan itu masuk, barulah polisi langsung bergerak. Dalam laporan lanjutan, para warga memperlihatkan rekaman CCTV hari terakhir Manvendra terlihat pulang. Hal ini langsung bertolak belakang dengan laporan yang sempat dibuat oleh Aksat. Di tanggal 23 Februari 2026, polisi akhirnya mendatangi rumah Aksat. Mereka bertemu dengan Aksat dan juga Kriti. Polisi menjelaskan kalau mereka menemukan adanya rekaman CCTV yang ditunjukkan oleh salah satu warga. Alhasil, mereka langsung meminta melakukan penggeledahan untuk mencari petunjuk keberadaan Manvendra. Aksat di saat itu langsung merasa panik, tetapi dia terus mencoba untuk tetap tenang. Tak butuh waktu lama, salah satu anggota kepolisian menemukan sebuah senapan yang terdapat di bawah kasur kamar, yang mana selayaknya senjata seharusnya tidak berada di sana. Temuan itu langsung memperkuat dugaan kalau ada sesuatu yang disembunyikan di rumah tersebut. Polisi langsung menyisir ke setiap sudut ruangan dengan lebih teliti. Sampai akhirnya, penyelidikan mereka pun berujung pada penemuan yang jauh lebih mengejutkan. Di antara tumpukan barang ditemukan sebuah drum plastik biru yang terlihat seperti barang bekas biasa. Tetapi saat drum itu dibuka, di dalamnya mereka menemukan kepala dan juga torso. Tak jauh dari lokasi juga ditemukan sebuah gergaji yang diduga digunakan sebagai alat. Di momen tersebut, Aksat sudah tak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal. Dia tidak secara langsung mengakui, tetapi juga tidak mampu membantah apa yang ditemukan oleh pihak kepolisian.
Suasana di rumah itu seketika berubah mencekam. Salah satu warga yang bernama Dharmendra kemudian memberikan keterangan tambahan. Dia menyebutkan kalau Manvendra dan Aksat memang sering bertengkar akhir-akhir ini, terutama soal Aksat yang selalu menolak untuk menjadi seorang dokter, dan juga ditambah lagi dengan Manhendra yang akan menikah kembali. Berdasarkan temuan dan juga saksi dari adik Aksat yaitu Kriti yang sempat dibungkam oleh pelaku, di tanggal 23 Februari 2026 itu polisi menangkap Aksat sebagai tersangka. Di kantor polisi dia langsung dihadapkan dengan interogasi yang cukup panjang. Aksat terus ditekan untuk menjelaskan penemuan drum dan senapan itu. Awalnya dia berusaha bertahan memikirkan berbagai kemungkinan jawaban, namun alasan pembelaan diri pun terasa tidak masuk akal bagi situasi yang ada. Setelah negosiasi panjang dan setelah polisi mengatakan bahwa pengakuan bisa menjadi pertimbangan dalam hukuman, akhirnya Aksat pun mengakui seluruh perbuatannya. Aksat mengatakan kalau selama ini dia merasa ditekan untuk masuk ke pendidikan dokter. Tekanan itu menurut dia semakin berat ketika dia mengetahui ayahnya ingin menikah lagi. Dalam pengakuannya, dia menambahkan secara rinci apa yang sudah terjadi, termasuk bagaimana dia memisah-misahkan jasad korban. Selain itu, dia juga langsung menunjukkan di mana lokasi tempat dia sempat membuang sebagian jasad korban lainnya. Setelah itu, polisi juga mendalami kemungkinan keterlibatan Kriti. Namun dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan bukti kalau dia terlibat dalam pengeksekusian ini. Dia memang mengetahui apa yang terjadi, tetapi dia memilih bungkam karena nyawanya juga diancam oleh pelaku. Tak lama dari itu, Aksat langsung menunjukkan lokasi tempat dia membuang bagian lainnya. Wilayah itu adalah wilayah Sadaruna. Di sana, bagian tangan dan kaki berhasil ditemukan dalam sebuah tas. Akhirnya di tanggal 25 Februari 2026, keluarga melakukan kremasi terhadap jasad Manvendra. Di saat itu, keponakan korban yang bernama Krit Singh menyalakan api kremasi dengan diiringi tangisan keluarga yang sudah berkumpul dalam duka. Sementara itu, Aksat resmi didakwa dengan pasal 302 Indian Penal Code terkait pengeksekusian, pasal 201 Indian Penal Code karena berusaha menghilangkan bukti, dan yang terakhir pasal 203 Indian Penal Code atas pemberian informasi palsu. Hingga video ini dibuat, penyelidikan lanjutan masih berjalan, namun melihat beratnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, kemungkinan besar dia akan menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Sampailah kita di akhir kisah. Kehilangan satu anggota keluarga bukan hanya tentang kepergian seseorang secara fisik, tetapi juga tentang runtuhnya rasa aman, harapan, dan masa depan yang pernah dibangun bersama. Dalam peristiwa seperti ini, yang hilang bukan hanya sosok seorang ayah, melainkan juga keutuhan sebuah rumah. Di saat yang bersamaan, seorang anak harus menghadapi konsekuensi hukum dan sosial yang berat, sementara anggota keluarga lainnya memikul beban trauma yang mungkin akan membekas dalam jangka panjang. Duka seperti ini tidak hanya dirasakan oleh keluarga inti, tetapi juga oleh kerabat, tetangga, dan lingkungan sekitar yang ikut tersentak oleh kenyataan pahit. Peristiwa seperti ini memperlihatkan isu sosial yang kerap terjadi dalam banyak keluarga. Tekanan pendidikan dan ekspektasi orang tua seringkali lahir dari niat baik, yaitu keinginan memberikan masa depan yang lebih terjamin. Namun ketika harapan itu tidak sejalan dengan minat, kesiapan, atau kondisi psikologis anak, perbedaan tersebut bisa berubah menjadi ketegangan yang berlarut-larut. Di sisi lain, ketergantungan obat-obatan terlarang juga merupakan masalah serius yang sering tersembunyi di balik konflik sebuah keluarga. Tidak terkecuali keluarga yang kaya raya. Ketika tidak ditangani dengan bantuan profesional, tekanan batin dapat mempengaruhi cara berpikir dan pengambilan keputusan seseorang. Dari kisah ini, pelajaran yang dapat diambil bukanlah untuk menyudutkan pihak manapun, melainkan untuk menyadari bahwa konflik yang dibiarkan tanpa penyelesaian yang sehat bisa berujung pada dampak yang sangat besar. Komunikasi yang jujur, kemampuan untuk saling mendengarkan, serta kesediaan mencari bantuan ketika masalah terlalu berat adalah langkah-langkah penting dalam menjaga keutuhan keluarga. Setiap keluarga pasti menghadapi perbedaan dan ujian, namun dengan pendekatan yang lebih bijak dan penuh empati, masalah bisa diselesaikan dengan cara yang lebih baik. Sekian kisah hari ini, semoga ada pelajaran baik lainnya yang dapat kita ambil.